Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya mewakili segenap majelis Gereja Persekutuan Kristen Pasar Baru mengucapkan selamat datang di ibadah kebaktian umum live streaming pada pagi hari ini. Sebentar kita akan segera memulai ibadah kita, maka terlebih dahulu saya mempersilahkan memberikan kita waktu untuk sejenak boleh mempersiapkan diri dan hati agar ibadah kita boleh menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita bersyukur kita telah memasuki di bulan Juni di minggu pertama ini. Mari jemaat Tuhan, saya ajak semua kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah membeli kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai ibadah kita hari ini dari awal hingga selesai. Amin. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mari jemaat Tuhan kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 28, Mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia, Raja atas segala
termulialah. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau beri kami waktu yang baik untuk kami datang beribadah kepadamu. Kami menyadari ini semua kan anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih beri kami kesehatan, kemampuan, dan kekuatan untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, pujian kami, sembahan kami Tuhan, sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar juga menjadi kekuatan bagi kami semua. Berkatilah ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir kami serahkan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita buka satu ayat firman Tuhan. Minggu ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Ya Bapak Ibu, saya akan bacakan kepada Ibu sekalian. Ibrani 12 16 sampai 17. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak keseluruhannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika dia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak peroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu, dalam Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di Mika 7 ayat 9 berkata, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak Ibu, kita tengah satu pujian sejauh timur dari barat untuk mengantar kita dalam pengakuan dosa.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua, kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab bagi Allah tiada yang tersembunyi. Bagi Tuhan tidak yang tertutup. Semua perbuatan kita Tuhan sudah mengetahuinya. Ya Tuhan, kami menyadari kami manusia lemah. Kami hidup seringkali tergoda oleh dosa dunia ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, meskipun sudah berulang kali kami datang kepadamu, namun kami percaya
begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau tetap mau mengampuni kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh melihat hati kami yang paling dalam. Tolong kami Tuhan, manusia yang hina ini, manusia yang berdosa ini Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan Engkau boleh kuduskan, sucikan, dan pulihkan hati kami. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca ayat pertangkapan terambil dari Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Ya, sekali lagi ya, Lukas 13 ayat 22 sampai 30 dengan judul perikop siapa yang diselamatkan. Kita mulai ya Bapak Ibu, ayat 22 dari saya, 23 dari Bapak Ibu, kemudian diteruskan sampai dengan 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 15 ayat 16a berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu, kita bersyukur kita orang-orang berdosa, tapi Tuhan memilih kita. Kita bersyukur kalau bukan Tuhan memilih kita, maka kita akan semua binasa. Bapak Ibu, kita satu pujian berbahasa Inggris ya, dengan judul Why Have You Chosen Me? Why have you chosen me? I found me and your child to be. You know all the wrong that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive
the way. I am amazed to know that a God so great loved me so. He is willing until to bless. His grace is so wonderful, His mercy is so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Suatu pujian yang indah untuk kita renungkan bahwa kita orang berdosa, tapi Tuhan memilih kita untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan dengan satu pujian dari KPPK nomor 330, Kini Ku Mau Tuhan. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, kini firman-Nya. Dulu hanya terima, kini memberi. Dulu ku penderita, kini penyembuh. Ku tinggikan Yesus dan memuji-Nya, semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Dulu merencana, kini berdoa. Dulu ku khawatir, kini Ia jaga. Dulu semau diri, kini ku taat. Dulu ku pemohon, kini memuji. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia, semuanya dalam Yesus, Yesus milikku.
Kita kembali ke bait pertama. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, kini firman-Nya. Dulu hanya terima, kini memberi. Dulu ku penderita, kini penyembuh. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia, semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Kepada hambanya kami persilakan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Tuhan sudah memimpin dan menolong kami, bahkan di minggu yang baru ini kami boleh menikmati ibadah dan sekaligus Engkau melawat kami melalui firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa firman-Mu hidup kami berjalan dalam kegelapan. Tetapi dengan firman-Mu Engkau akan menerangi jalan kami sehingga setiap kami boleh mengerti kehendak-Mu dari hari ke sehari. Kami boleh semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau dalam hidup kami, sehingga kami boleh melangkah dengan tepat di jalan yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, ajarlah kami melalui firman-Mu ini. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan Engkau pun yang membentuk hati dan pikiran kami, sehingga kami pun Tuhan boleh semakin hari semakin belajar menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan. Engkau Allah Roh Kudus yang memakai hamba-Mu menjadi alat dan saluran berkat-Mu untuk mengajar dan memberitakan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada kita semua, dan marilah kita mengikutinya di dalam hati masing-masing. Kejadian pasal 27 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-40, firman Tuhan begini. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa.
Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya membagikan satu cerita kisah nyata seorang anak muda yang memiliki talenta yang luar biasa, tetapi karena tidak menghargai dengan benar, maka ia malah mengalami kondisi yang sangat tragis. Anak muda ini adalah seorang anak muda yang bertalenta dari negara Brazil. Namanya adalah Adriano. Adriano adalah seorang pesepak bola yang hebat karena ia memiliki tendangan yang sangat keras. Di dalam dunia sepak bola ia sering dijuluki pemain bola yang memiliki tendangan geledek. Karirnya melesat sejak usianya masih remaja. Pada usia 17 tahun, nama Adriano sudah tercantum dalam skuad utama klubnya. 2 tahun kemudian, dia bermain di salah satu klub raksasa Eropa, yaitu Inter Milan, dengan kontrak senilai 13 juta euro. Sejak bersama dengan Milan, Adriano merasakan masa keemasan yang luar biasa. Bahkan ia menuai kesuksesan sebagai pesepak bola muda. Akibat kesuksesan yang dialami, maka Adriano bergelimang dengan harta dan kemewahan. Namun, kehidupannya yang riang itulah menjadi awal malapetaka yang justru mematikan karirnya. Karena ia memiliki harta yang mewah, ia memiliki uang yang banyak, maka ia sering keluar masuk klub malam untuk berpesta. Pada tahun 2006 ia sempat 2 kali tertangkap berpesta di klub malam. Kegemarannya minum alkohol dan keluar malam untuk berpesta membuat performanya di lapangan menurun. Bapak, Ibu, Saudara, ia tidak pernah mendapatkan tawaran dari klub besar di Eropa setelah itu. Penurunan performa Adriano tak dipungkiri karena kecanduannya terhadap alkohol dan kegemarannya pada dunia malam. Bukan tanpa alasan hingga akhirnya Adriano terjerumus dalam lembah hitam yang mematikan karirnya. Sempat dia diwawancarai dan ia pernah mengaku dengan mengatakan begini, bahwa aku biasa tiba di tempat latihan pada pagi hari dalam keadaan mabuk. Saat ini Adriano tinggal di sebuah kota di Brazil yang disebut dengan kota Favela. Ini kota ini adalah sebuah pemukiman padat penduduk di Rio de Janeiro. Tetapi kehidupan Adriano semakin ngawur. Kegemarannya terhadap alkohol dan kehidupan malam semakin menjadi. Ini adalah salah satu kisah dari anak muda yang tidak menghargai talenta emas yang diberikan oleh Tuhan.
dengan menjualnya pada alkohol dan pesta malam. Bukan saja ia tersingkir dari persaingan di pentas persepak bolaan, tetapi sebelum ia mencapai usia keemasannya, ia sudah mengalami kehancuran, bahkan sampai sekarang sangat sulit untuk bangkit. Malah semakin terjerumus dalam gaya hidup yang semakin gelap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari apa yang saya ceritakan ini memang kita mengerti ada satu prinsip umum yang berlaku bagi semua manusia. Bahwa orang yang menyanyiakan berkat Tuhan akan mengalami kehidupan yang menyedihkan. Sama halnya dengan cerita anak muda dari Brazil, demikian juga kisah kehidupan yang barusan kita baca dari Alkitab tadi, yaitu kisah kehidupan Esau. Ada hal yang menarik dari kehidupan Esau yang ingin saya coba bagikan kepada jemaat pada hari ini. Bahwa sesungguhnya Esau adalah seorang yang sungguh antusias untuk mendapatkan berkat dari papanya. Mungkin jika ada di antara kita hari ini yang mungkin berpikir bahwa Esau adalah orang yang cuek dengan berkat, maka saya katakan itu salah. Alkitab menuliskan bahwa Esau begitu sadar bahwa berkat dari papanya adalah sesuatu yang sangat penting untuk hidupnya dan untuk masa depannya. Sehingga ia sangat gigih untuk menyenangkan Ishak papanya. Ketika ada kesempatan itu, ia tidak pernah membuang. Kalau Bapak Ibu mencoba membaca di pasal 27 dari ayat pertama, bahwa tidak ada 2 kali perintah yang keluar dari mulut Ishak untuk menyuruhnya berburu. Bahkan Esau dengan sangat hati-hati mempersiapkan makanan, hasil buruannya itu menjadi makanan yang sangat lezat. Saya bisa membayangkan peristiwa yang terjadi dalam hidup Esau. Seperti yang pernah kita dengar di minggu-minggu yang lalu bahwa ribuan tahun yang lalu, tepatnya di zaman Abraham, Ishak dan Yakub, manusia hidup dengan klannya. Di mana keluarga adalah tempat untuk berlindung. Dan Esau sudah menikahi wanita-wanita dari bangsa Het. Dan kita mendengar bahwa wanita-wanita ini sangat memedihkan hati Ishak dan Ribka. Setiap hari sesungguhnya Esau menyaksikan bagaimana papa mamanya tidak suka kepada istri-istrinya ini. Ia sudah mulai memikirkan bahwa sesungguhnya papa mamanya akan mungkin lebih memilih mengasihi adiknya Yakub dibanding dia. Tetapi ketika tiba hari yang begitu istimewa itu, ketika ayahnya memanggil dia, Esau anakku. Ini sebuah panggilan ayah yang penuh kasih sayang. Lihat aku sudah tua dan tidak tahu kapan hari kematianku. Sekarang jangan tunda-tunda lagi. Ambillah senjatamu, tabung panahmu dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olah bagiku sebuah makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya makanan itu aku makan dan aku memberkati engkau sebelum aku mati. Inilah pesan Ishak. Bapak Ibu kalau perhatikan, maka Esau segera melakukan apa yang ayahnya perintahkan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keluhan, tidak ada sanggahan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari masih mengingat ketika kita membahas topik tentang Nuh, maka saya pernah mengatakan bahwa ada ciri yang disebut dengan ketaatan dan ciri itu adalah seperti yang saya sebutkan hari ini. Ciri ketaatan itu adalah bahwa tidak ada
keluhan, tidak ada pertanyaan, tidak ada sanggahan. Maka di sini kita juga bisa melihat tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Esau. Ia langsung mengambil tabung panahnya, ia langsung pergi untuk memburu makanan. Ia begitu taat kepada papanya. Maka ketika sudah mempersiapkan semuanya, Esau membawakan makanan yang enak itu. Dan ketika dia sampai, Bapak Ibu boleh melihat Esau menyampaikan sebuah kalimat yang baik sekali ketika dia menyapa papanya. Bangunlah pa dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku. Di dalam penulisan kitab Kejadian ini si penulis dia tidak pernah menggunakan dalam kalimat ini hanya satu kalimat di mana dipenggal-penggal dengan tanda koma. Bangunlah pa dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku. Jadi penulis kitab Kejadian ini dengan sengaja memilih pemilihan kalimat ini sebagai bentuk bahwa Esau menggunakan kata yang sangat sopan dan baik sekali kepada ayahnya Ishak. Maka ini yang saya katakan, bahwa ada sebuah prinsip umum bahwa manusia di luar Allah, orang jahat sekalipun, orang berdosa sekalipun, tahu mengharapkan apa yang terbaik dalam hidup mereka. Orang yang serakah sekalipun akan berlaku tampak saleh dalam mewujudkan apa yang terbaik dalam hidup mereka. Saya pernah membaca sebuah cerita dari dunia timur purba. Ia mengisahkan seorang pedagang yang kaya menempuh perjalanan yang jauh. Dan dalam perjalanan itu si pedagang kaya ini membawa batu-batu permata yang sangat berharga. Di dalam perjalanannya ada seorang pengelana lain yang berusaha bersahabat dengannya. Si pengelana lain ini mencoba bersahabat dengan baik, menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan sikap yang sopan, seakan-akan dia adalah seorang teman yang bisa dipercaya. Dan pengelana lain ini membuat pertemuan ini seakan-akan terjadi secara kebetulan. Tetapi sebenarnya ia bermaksud untuk mencuri batu-batu yang berharga milik si pedagang. Ketika malam tiba, maka mereka menginap di sebuah penginapan dan memutuskan untuk berbagi tempat, yaitu satu kamar. Maka pada zaman itu biasanya setiap orang yang menginap akan menerima masing-masing tikar dan bantal dan juga baskom serta handuk untuk membasuh diri di malam hari. Si pedagang itu sebenarnya dia sudah mulai punya kecurigaan bahwa teman barunya ini adalah seorang yang mungkin memiliki niat buruk sama dirinya. Sehingga ia mulai merancang sebuah rencana untuk mengamankan harta bendanya, yaitu batu-batu yang sangat berharga yang dia miliki. Maka ketika mau tidur, maka si pedagang ini dengan sopan mempersilahkan teman pengelananya ini untuk lebih duluan membasuh dirinya. Lalu temannya ini pun dengan segera dia mengambil handuk baskom dan dia segera membasuh dirinya. Dan dalam kesempatan inilah si pedagang mulai memikirkan bagaimana cara mengamankan batu-batu permata yang berharga. Maka secara terburu-buru ia mengambil batu-batu itu dan menyimpannya di bawah bantal si pencuri. Ketika si pencuri ini kembali, maka tibalah giliran si pedagang untuk sekarang
membasuh dirinya. Maka ketika dia keluar, ia membawa handuk, ia membawa baskom, maka di dalam hati si pencuri ini kesempatan yang baik untuk mengambil harta berharga milik si pedagang. Maka ketika saat itulah ia mulai membongkar seluruh barang-barang si pedagang. Ia mulai mencari barang-barang yang berharga. Ia mulai membongkar tempat tidurnya, ia mulai membongkar bantalnya, ia mencari di bawah bantal dan di dalam bantal seluruh ruangan dia periksa. Satu tempat yang tidak pernah dia periksa yaitu di bawah bantalnya sendiri. Maka ketika ia sudah mulai stres mencari dan tidak mendapati, maka dia mulai lelah. Dan ia mulai berpikir di mana benda itu. Walaupun di dalam hatinya sangat jengkel, tetapi ia tetap menunjukkan sikap bersahabat. Ketika si pedagang itu selesai membasuh diri dan masuk ke dalam kamar, maka si pencuri ini tetap menunjukkan sikap yang baik bahwa dia adalah seakan-akan orang saleh. Tetapi akhirnya esok hari mereka masih melanjutkan perjalanan. Dan ketika tiba di sore harinya, maka si pedagang ini sampai di tempat tujuannya. Sebelum mereka berpisah, maka mereka mulai bercerita tentang kisah hidup mereka. Dan alangkah kagetnya si pencuri ini ketika si pedagang menyampaikan bahwa ia tahu bahwa temannya ini memiliki niat jahat. Ia berkata, mungkin kamu telah mencurahkan tenagamu untuk mencari di semua tempat barang berharga yang saya bawa. Tetapi sesungguhnya ada satu tempat yang belum kamu cari, yaitu di bawah bantalmu sendiri. Kekayaan itu sebenarnya lebih dekat dengan dirimu dari yang kamu sangka. Jadi cerita ini Bapak Ibu adalah sebuah cerita yang menunjukkan kepada kita prinsip umum yang saya katakan bahwa siapapun termasuk orang jahat, orang berdosa, orang serakah, mereka memiliki keinginan bahkan bisa melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang saleh apapun demi kebaikan diri sendiri. Tetapi sayangnya tidak semua harapan yang terbaik untuk diri sendiri bisa dicapai walaupun sudah berjuang untuk mengusahakannya. Maka bagi Esau tidak ada pikiran bahwa ada kemungkinan berkat itu tidak untuk dia. Dia tidak pernah memikirkan itu. Esau berpikir sekarang dengan usaha dan kerja keras saya, maka saya dapat mendapatkan berkat dari papa saya. Maka bagi Esau berkat itu datang jika menaati dan menyenangkan hati papanya. Sehingga ia pergi berburu, ia mengolah hasil buruan itu dengan makanan yang enak. Ia lupa bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Maka ketika Esau mendengar perkataan dari ayahnya bahwa ada orang yang mendahului dia dengan membawa binatang dan Ishak telah memberikan berkat kepada orang itu, maka lihat respon Esau. Ia bukan hanya sekedar kaget, tetapi ia menangis meraung-raung karena kepedihan hatinya, dan dengan membuang rasa malunya ia merengek kepada papanya seperti anak kecil untuk meminta berkat kepadanya. Rasa kepedihan Esau dituliskan oleh penulis Ibrani. Saya mengajak kita membuka Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan menuliskan bagaimana kepedihan yang dialami oleh Esau ketika ia mendengar dari papanya bahwa berkat yang untuknya itu telah diambil oleh orang lain, yaitu adiknya sendiri. Saya akan bacakan kepada kita. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak
sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita sering mendengar atau mungkin kita sering mengatakan kepada anak kita, jika Bapak Ibu memiliki anak cowok, maka kita sering mengomentari atau mungkin kita sering mengatakan kepada anak kita ketika dia menangis. Atau ketika kita mungkin menyaksikan seorang pria dewasa menangis, mungkin kita sering mendengar kata-kata ini berupa hardikan. Pria kok menangis? Atau mungkin kita sering menyampaikan kepada anak kita cowok ketika dia menangis, hei jangan menangis, jangan cengeng. Bapak Ibu, pernyataan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Laki-laki memang diharapkan menjadi sosok yang tegar untuk melindungi. Laki-laki dicipta dengan lebih mendahulukan penggunaan rasio akal budi dibanding penggunaan rasa seperti wanita. Sehingga sebagian besar laki-laki mampu menahan diri untuk tidak menangis. Bagi laki-laki, tangisan adalah sebuah hal yang selalu sekuat tenaga untuk dicegah. Maka itulah yang membuat kita jarang melihat, jarang menemui laki-laki menangis. Karena memang bagi laki-laki menangis itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Tetapi saya mengatakan jika kita menemukan atau melihat seorang laki-laki menangis, maka itu artinya bahwa dia tidak mampu menahan tangisannya itu lagi, bahwa artinya sesuatu hal yang besar mampu menjebol pertahanannya. Maka tangisan Esau adalah tangisan yang menunjukkan kehilangan harapan. Yang membuat tenda ayahnya berbunyi nyaring dengan tangisannya seperti menangisi orang mati. Namun demikian, tangisan ini saya katakan bukan sebuah tangisan yang lahir atas kesadaran diri. Disinilah kita melihat bagaimana Esau di dalam kepedihan hatinya, di dalam tangisan karena kehilangan berkat kesulungan itu, maka ia bukan menyadari kesalahannya, ia bukan menyesali apa yang dilakukan, kesalahan yang telah dia lakukan. Bahwa ia telah menjual hak kesulungannya itu kepada adiknya dengan alasan makanan, sepiring makanan. Maka kalau dipikir sebenarnya bahwa ini adil bagi Esau. Ia yang telah menjual hak kesulungannya sekarang ia kehilangan hak itu, maka itu adil. Bahkan orang-orang yang memandang rendah hak kesulungan rohani dan menjualnya karena sepiring makanan, berarti ia juga kehilangan berkat itu. Karena adil bagi Allah, jika orang-orang yang seperti itu tidak mendapatkan kebaikannya karena mereka sesungguhnya tidak mempedulikannya. Tetapi apa yang dilakukan Esau? Ia bukan menyadari hal itu, tetapi ia melakukan sesuatu hal yang buruk dalam kepedihannya. Ia mencela adiknya, ia mengatakan bahwa namanya seperti Esau, tepat apa yang dia lakukan. Ia telah 2 kali menipu aku, padahal pada waktu dia menjual kesulungannya, ia menjualnya dengan sadar. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Esau melakukan tindakan keberdosaan di masa-masa kepedihan hatinya. Bahkan ia memaksa ayahnya untuk memberkatinya. Berkati aku ini juga ya Bapa. Ada sebuah perubahan dalam diri Esau yang awalnya dia seorang yang taat seperti yang saya katakan tadi. Ketika ayahnya menyuruh dia satu kata pun tidak ada
kata yang keluar dari mulut Esau. Tidak ada pertanyaan, tidak ada sanggahan, tidak ada komplain. Ia pergi, tetapi sekarang ketika berkat itu tidak dia terima, maka sekarang dia mulai memaksa papanya. Berkatilah aku ini juga ya Bapa. 2 kali dia memaksa papanya di ayat 34 dan 38. Sekarang ketaatan Esau berubah menjadi kebengisan yang memaksa. Disinilah kita menyadari Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa orang yang tidak menghargai anugerah selalu menganggap diri yang paling benar. Sama seperti Esau yang tidak menghargai anugerah Allah, selalu menganggap diri yang paling benar. Dan ketika mengalami hal buruk karena perbuatannya sendiri, selalu mencari orang lain untuk dipersalahkan. Di sini kita menyaksikan berbagai sandiwara yang terjadi di negara kita juga dan di seluruh dunia. Sandiwara ini sering dipertontonkan seperti Esau hingga sampai saat ini. Kita mendengarkan seorang yang menjalani operasi plastik, tapi orang lain yang harus disalahkan. Kita juga mendengar cerita-cerita seseorang yang menabrak tiang listrik, orang lain yang dipersalahkan. Kita juga mendengar kelompok-kelompok intoleran, mereka menerima hukuman karena sikap intoleran di tengah-tengah bangsa kita, tetapi selalu mencari kambing hitam, mencari orang-orang yang bisa dipersalahkan. Bahkan sekarang ini ada sesuatu yang terjadi masalah di KPK dan mencoba mencari orang-orang yang bisa dipersalahkan. Maka saya katakan inilah yang disebut dengan kondisi kebutaan rohani akut. Kondisi kebutaan rohani akut ini yaitu bahwa mereka melewati satu step dalam hidup mereka. Satu step itu adalah rasa malu pada diri dan mengarahkan kebencian pada orang lain. Maka orang-orang yang tidak menghargai anugerah melewati step ini, mereka melangkahi satu step dalam hidup mereka. Mereka tidak menyadari rasa malu pada diri, tetapi selalu mengarahkan kebencian pada diri orang lain. Maka anugerah Allah sesungguhnya selalu membuka hati manusia. Anugerah Allah ini selalu menyadarkan kita akan rasa malu terhadap dosa diri sendiri dan membuka diri kepada kebaikan Allah, bahwa hanya di dalam Dia sajalah ada pengampunan dan keselamatan. Maka kehilangan step ini dalam diri kita, dalam diri setiap manusia, membuat manusia selalu merasa diri orang yang terzalimi, sekalipun itu karena perbuatan diri sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya mencoba merenungkan bagian ini, maka tidak ada hal yang menarik selain satu hal ketika kita membahas kisah Esau yang ditolak ini, yaitu tentang keputusan Allah. Bahwa ternyata di dalam kisah ini kita bisa menyadari bagaimana keputusan Allah sebagai hal yang mutlak dalam hidup manusia. Ketika saya mulai mempelajari ini, Bapak Ibu, saya timbul satu pertanyaan. Adakah kemungkinan Esau memperoleh berkat? Adakah sebenarnya kemungkinan berkat yang diberikan kepada Yakub itu dibatalkan dan berkat itu dialihkan kepada Esau? Adakah kemungkinan itu? Atau setidak-tidaknya ada enggak kemungkinan berkat yang diberikan kepada Yakub diberikan sama juga kepada Esau? Ketika saya mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan ini, maka saya menjawab begini. Sebenarnya ada. Kemungkinan itu ada. Coba lihat Bapak Ibu, ketika membaca bagian ini, maka ketika Esau memanggil agar papanya bangun untuk makan makanan yang dia hidangkan,
Maka ada sesuatu yang terjadi dalam diri Ishak. Ketika Ishak mendengar Esau datang dan menyuguhkan hasil buruannya, Alkitab menulis, Ishak sangat terkejut. Bapak Ibu, di dalam King James Version itu diterjemahkan dengan tremble exceedingly. Artinya bahwa Ishak sangat gemetar ketika dia mendengar suara Esau, maka Ishak sangat gemetar. Kita harus berpikir kenapa Ishak gemetar. Sehingga ia menyampaikan sebuah kata, siapa gerangan dia? Ishak bertanya, siapa gerangan dia yang mendahului Esau? Kenapa tiba-tiba Ishak bertanya seperti itu? Sehingga menyebabkan dia gemetar. Apakah dia tidak tahu? Bapak Ibu kalau membaca bagian-bagian ini sebelumnya, sebenarnya kita sudah mampu menjawabnya. Ketika Yakub datang, sebenarnya Ishak sudah mulai punya perasaan yang tidak baik. Dia mendengar itu suara Yakub. Sehingga ia bertanya, dekatlah anakku sini. Lalu ia memeriksa Yakub. Ia mulai meraba tangannya, meraba lehernya. Artinya sebenarnya bahwa Ishak dari sisi ini tidak perlu mengalami gemetaran yang sehebat itu. Tetapi sekarang ketika Esau datang, teka-teki yang ada di dalam hati Ishak. Sejak Yakub datang dan sekarang Esau datang, maka sebenarnya Esau sudah mampu menjawab teka-teki itu di dalam hatinya. Bahwa yang datang itu bukan Esau, yang datang itu adalah Yakub. Jadi jawaban ini sudah terjawab sebenarnya. Ketika Esau masuk bertemu dengan ayahnya di dalam tenda, maka sebenarnya tidak ada lagi gemetaran yang mestinya dialami oleh Ishak. Tetapi kita kembali. Jika seperti itu, tetapi kenapa sekarang Ishak mengalami sebuah perasaan yang membuat dirinya gemetar? Dan jika ia sudah tahu sekarang bahwa ia sudah ditipu oleh Yakub, maka Ishak sebenarnya memiliki hak untuk membatalkan berkat yang diberikan kepada Yakub, dan sekarang berkat itu ia bisa berikan kepada Esau karena Ishak mencintai Esau. Atau setidak-tidaknya Bapak Ibu saya katakan, ia juga memberikan berkat yang sama kepada Esau. Maka disinilah jawaban kenapa Ishak terkejut. Bahwa ketika teka-teki itu sudah mulai terjawab, maka ada sebuah kesadaran yang dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam diri Ishak. Bahwa ia sekarang melihat bagaimana Allah menyetujui berkat itu kepada Yakub dan bukan kepada Esau. Bahkan sekarang Allah Roh Kudus mulai mengerjakan di dalam diri Ishak sebuah kesadaran bahwa Allah mengingatkan Ishak ketika anak itu ada di dalam perut, maka Tuhan sudah berfirman, aku menolak Esau tetapi mencintai Yakub. Karena cinta Ishak yang tidak tunduk kepada Tuhan, karena cinta Ishak mengikuti pilihan hatinya, maka disinilah yang membuat Ishak terlibat di dalam kebingungan ini. Maka sekarang Ishak mulai menyadari kesalahannya. Dan ia mulai memperbaiki kesalahannya itu. Sehingga ia menegaskan kepada Esau bahwa ia meneguhkan berkat itu. Aku telah memberkati dia dan dia tetap orang yang diberkati. Di ayatnya yang ke-33. Jadi tidak ada sebuah penyesalan di dalam diri Ishak sekarang. Ketika Allah mulai melawat hatinya. Ketika Allah mulai menyadarkan diri Ishak. Maka Ishak tidak lagi di dalam teka-teki. Ishak tidak lagi di dalam kebingungannya. Ia mulai benar-benar tunduk kepada Allah bahwa
Yakublah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga berkata, aku telah memberkati dia dan dia tetap menjadi orang diberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sinilah kita mengerti campur tangan Allah sebagai hal yang mutlak dalam hidup manusia. Bahkan usaha keras dari pihak manusia pun tidak mampu menggagalkannya. Bahkan saya katakan cintanya Ishak kepada Esau pun tidak mampu mengubah keputusan Allah. Juga usaha Esau dalam menyenangkan ayahnya pun tidak mampu mendapatkan berkat itu. Bahkan air mata Esau sekalipun tidak membuat Allah menyesali apa yang dia berikan kepada Yakub. Maka perjalanan hidup manusia hanya anugerah Allah semata. Disinilah kita menyadari Bapak Ibu, jika hidup manusia ini hanya anugerah Allah semata, maka di dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, ketika Tuhan masih berkenan kepada kita, maka mestinya jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Karena ketika kesempatan itu diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan berkenan. Ketika kesempatan itu tidak diberikan lagi, sama seperti Esau, ia pun mengejar dengan air mata, ia mencoba mengusahakan sampai ia menangis, ia tidak mendapatkannya. Maka coba kita membuka Yesaya pasal 55, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 55, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang terakhir dari khotbah saya ini. Jika kita masih bernafas dan diberi kesempatan mendengar firman Tuhan saat ini, itu artinya anugerah Allah terbuka kepada kita. Allah masih berkenan untuk ditemui oleh kita. Mari kita gunakan kesempatan ini sebagai waktu untuk memperkenankan Allah dalam hidup kita. Jangan sampai seperti Esau, walaupun ia mencucurkan air mata untuk mendapatkan berkat itu, namun ia malah semakin dijauhkan darinya. Maka disinilah kita bisa melihat perbedaan berkat yang diberikan kepada Yakub dan berkat yang diberikan kepada Esau. Bapak Ibu, di dalam perbandingan ini disinilah kita melihat bahwa orang yang mengejar sesuatu yang menyenangkan di dalam dunia ini, malah ia semakin dijauhkan. Tetapi orang yang mengejar Tuhan, maka ia akan semakin didekatkan dengan berkat itu. Bapak Ibu, coba bandingkan berkat yang diberikan kepada Yakub dan kepada Esau. Di dalam Kejadian pasal 27 ini, ayat 27 dan ayat 39, kita bandingkan begini. Di ayat 27 inilah berkat yang diberikan kepada Yakub. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Coba lihat Bapak Ibu. Berkat kepada Yakub dimulai dengan apa? Allah memberikan kepadamu embun yang dari langit sekaligus tanah-tanah gemuk di bumi. Hati Yakub yang mengingini Allah, maka berkat itu datang pertama-tama adalah dari atas. Allah memberikan embun. Tetapi bukan hanya dari atas saja, ketika ia memiliki hati kepada Allah, maka ia juga diberikan berkat bahwa tanah-tanah gemuk di bumi pun diberikan kepadanya. Tetapi Esau yang mencintai dunia ini, Esau yang hatinya hanya mengejar dunia ini, maka coba lihat di ayat 39. Berkat diberikan kepada dia. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Coba lihat, ia mengejar harta di bumi, tetapi ia pertama-tama menerima berkat itu, ia akan dijauhkan dari apa yang dia kejar.
akan jauh dari tanah ke tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari atas, dari langit di atas. Bukan hanya ia jauh dari berkat Tuhan, tetapi ia pun jauh dari sesuatu apa yang dia ingini dan yang dia kejar. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu di mana anugerah Allah sedang berlimpah dan ia berkenan untuk kita nikmati. Di sinilah kita selalu disadarkan akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahwa oleh kematian Yesus itulah anugerah Allah terbuka kepada semua manusia dan kepada setiap kita. Maka jika ada waktu yang diberikan ini sebagai waktu anugerah Allah bagi kita, jangan kita menyia-nyiakannya. Tetapi marilah kita dengan kesungguhan hati mengasihi Dia, melayani Dia, memberikan seluruh hidup kita kepada Dia. Karena janji berkatnya pun akan diberikan terutama dari atas. Dan berkat yang lain akan ditambahkannya kepada kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita lewat perjamuan kudus yang akan dilayankan hari ini. Untuk mengingatkan kita waktu perkenaan Tuhan adalah waktu sekarang. Agar kita sungguh-sungguh mencintainya. Maka marilah kita siapkan hati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Ajar kami boleh mengerti waktu perkenaan-Mu. Agar kami tidak menyia-nyiakan hidup kami. Bahkan di kesempatan-kesempatan yang sulit di masa pandemi ini Tuhan. Ajar kami untuk benar-benar serius memikirkan waktu perkenaan-Mu. Agar kami boleh menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga sungguh bersyukur Engkau mengundang kami semeja dengan Engkau lewat perjamuan kudus hari ini. Siapkan kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh layak semeja dengan Tuhan, menerima berkat rohani melalui perjamuan kudus ini. Sehingga setiap kami pun Tuhan boleh menikmati berkat rohani dan sekaligus berkat jasmani yang memberikan kami kekuatan di dalam mengikut Engkau dan memberikan kami kesehatan dalam menjalani hidup sehari-hari. Berkati roti dan anggur yang akan dibagikan sehingga kami boleh tetap percaya bahwa di dalam Engkau Yesus melalui kematian-Mu saja kami beroleh pengampunan dan penebusan dosa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita semeja dengan Tuhan. Sebelum perjamuan kudus, roti dan anggur dibagikan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan perjamuan kudus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dan pelayan perjamuan kudus diundang maju ke depan.
satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sebagai dasar perjamuan kudus, pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan begini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur, ada beberapa hal yang selalu harus kita ingat ketika kita menerima perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang kita rayakan dalam gereja kita. Kenapa dia disebut sakramen? Karena ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus yang harus kita taati. Yang kedua, perjamuan kudus adalah lambang atau simbol dari karya pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Karena hanya melalui penderitaan dan kematiannya sajalah kita beroleh pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Dalam perjamuan kudus biasanya kita akan menerima roti dan anggur. Masing-masing jemaat yang ada di rumah boleh menyediakannya di meja. Roti menunjuk kepada tubuh Kristus yang disalibkan untuk menggantikan kita. Dan anggur menunjuk kepada darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang melalui oleh darahnya saja kita beroleh pengampunan dosa. Maka setiap kali kita menerima roti dan anggur, maka kita harus percaya bahwa hanya melalui Kristus yang disalib saja kita boleh menikmati anugerah Allah dalam pengampunan dosa. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita salah menerima perjamuan kudus ini, maka kita berdosa kepada tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima roti dan anggur, maka saya memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Apakah ada dosa yang masih belum kita jujur mengakuinya di hadapan Tuhan? Ataukah ada dosa-dosa yang mungkin begitu sulit kita lepaskan dalam hidup kita, atau kita masih sembunyikan? Maka sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, saya memberi waktu untuk berdoa masing-masing di hadapan Tuhan, mengakuinya dengan jujur. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu tentang siapa kami. Engkau mengenal kami dan Engkau mengenal kedalaman hati kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Dan kami tidak mau menyimpan dosa-dosa di dalam hati kami. Kami dengan jujur mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin dipulihkan. Kami mau terus diperbaharui. Kami mau terus dikuatkan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, kiranya Engkau pulihkan hidup kami. Karena darah-Mu Yesus telah menyucikan segala dosa-dosa kami. Maka Engkaulah Roh Kudus yang memberikan kami hati yang baru, hati yang lebih taat. Agar dalam kami menjalani hidup ini Tuhan, hari demi hari, kami boleh semakin bertumbuh di dalam mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Maka sebentar lagi kami akan menerima roti dan anggur ini. Kuduskan agar melalui roti dan anggur ini kami boleh terus percaya bahwa hanya di dalam Engkau Yesus ada pengampunan dosa. Sehingga melalui roti dan anggur yang kami terima, kami boleh menikmati pemeliharaan rohani di mana kami boleh semakin teguh dalam keyakinan kami kepada Engkau Yesus, semakin hidup bersekutu dengan Engkau. Dan kami boleh semakin giat melayani-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur dengan pujian perjamuan kudus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku Dengan kasih perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mengambil roti dan mengangkat di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus. Sebab pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga sesudah makan, lalu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ucapan syukur untuk perjamuan kudus ini, saya minta kesediaan Diaken Timotius untuk berdoa bagi kita. Mari kita bersatu hati kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami dapat kembali bersama semeja dengan Engkau. Maka biarlah ya Tuhan melalui perjamuan kudus yang kami telah lakukan ini boleh terus menginspirasikan kami, mendorong kami untuk kami boleh hidup lebih setia kepada Engkau, mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama. Pimpinlah hari-hari kami ke depan Tuhan, agar kami di dalam kesucian dan kekudusan boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih atas segala yang Kau pimpin dan Kau beri. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada jemaat dipersilakan duduk, cawan dikumpulkan sambil kita menyanyikan lagu perjamuan kudus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Perjamuan kudus telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan menyimak warta pada hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Kemudian kami juga menyambut dengan sukacita untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Diberitahukan juga bahwa hari ini pada pukul 11.30 siang ada pertemuan ketua-ketua PW via Zoom. Diharapkan kehadiran untuk semua ketua PW. Selanjutnya juga diberitahukan bahwa katekisasi sudah dimulai dan akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Setelah itu diberitahukan juga kepada seluruh jemaat untuk mendoakan rencana kelanjutan renovasi gereja. Kemudian gereja juga telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa penyebaran COVID-19 ini. Jika ada yang membutuhkan pelayanan, boleh menghubungi majelis jemaat dan ketua PW. Jika ada jemaat yang mau mendukung program ini, juga dapat menyalurkan dukungannya melalui materi atau sembako. Setelah itu diberitahukan juga bahwa renungan harian video telah dibagikan melalui WA agar kita boleh melihat dan mendengarnya. Diberitahukan juga agar kita terus mengikuti kegiatan rohani di gereja kita agar kita boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan untuk menghadapi virus corona ini diharapkan kepada setiap jemaat untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan tetap menjaga kesehatan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita juga bisa melihat untuk pokok doa yang sudah tertera di warta. Setelah itu kita juga bisa melihat dan membaca statistik kehadiran dan juga jumlah persembahan minggu lalu yang telah tertera di warta. Kita juga bisa melihat untuk tema khotbah selama bulan Juni yang telah tertera di warta. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau memberikan persembahan boleh ditransfer melalui rekening bank yang sudah tertera yang telah dibagikan melalui WA Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu kita juga bisa melihat jadwal pelayanan untuk minggu depan dan bagi setiap pelayan boleh mempersiapkan diri dan hati. Tidak lupa kita juga bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni ini. Dan juga bagi jemaat
yang merayakan wedding anniversary di bulan ini. Di bagian terakhir warta juga ada renungan dan ringkasan khotbah di minggu lalu untuk kita boleh lihat dan baca sehingga boleh mengingatkan kita dan membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Sekian warta jemaat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan visi dan misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ini. Dan Tuhan telah memberkati kami melalui firman-Mu, bahkan Engkau memberikan kami kekuatan boleh memuji, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian yang kami nyanyikan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kami terus meletakkan dalam tangan Tuhan akan perjalanan GP Kris Pasar Baru dan juga pos-pos perintisan yang telah Tuhan dirikan di tengah-tengah kota ini. Kami berdoa Tuhan, perjalanan gereja-Mu di masa pandemi ini adalah sebuah perjalanan yang sulit. Mungkin beberapa jemaat-Mu saat ini bergumul dalam berbagai hal. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah sumber pemelihara. Bahwa Engkau yang telah mendirikan dan memanggil setiap kami menjadi jemaat-Mu. Dan Engkau pun yang akan memelihara, menjaga dan terus memberkati jemaat-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini di dalam pergumulan karena sakit penyakit. Mereka yang saat ini ada di masa-masa pemulihan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka, baik Pak Kani, juga Saudari Yansri, Ibu Magdalena. Tuhan tolonglah mereka, Tuhan yang terus memulihkan mereka. Kami juga mendengar berita untuk Saudara Andri yang saat ini ada di Bangka sedang masa pemulihan karena COVID-19 ini. Tuhanlah yang kiranya memulihkan dan menolong. Kiranya Tuhan yang terus bekerja sehingga Saudara Andri boleh pulih kembali. Kami juga Tuhan berdoa untuk ibu-ibu yang hamil, bahkan mereka yang sebentar lagi mendekati hari persalinan. Tuhan berkatilah setiap ibu-ibu yang hamil, bahkan setiap mereka, keluarga-keluarga Tuhan yang menolong, memelihara, memberkati. Agar mereka dengan penuh sukacita boleh menyambut berkat dari Tuhan melalui kelahiran anak. Bahkan Tuhan Engkau persiapkan orang tua yang sebentar lagi akan menjadi ayah, ibu, atau mungkin Tuhan menyambut anak kedua. Ya Tuhan, biar mereka boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang mengasihi anak-anak yang Kau berikan, dan biar mereka terus berada di dalam terang kebenaran-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang bergumul karena keturunan, atau mungkin Bapa pergumulan-pergumulan lain yang mereka hadapi, kondisi-kondisi ekonomi yang sulit. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sumber segala berkat. Engkau Allah yang mengasihi, Engkau yang selalu bercampur tangan, akan menuntun setiap kami,
boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia saat ini. Kami mendengar beberapa negara yang saat ini sedang mengalami lonjakan penularan COVID ini. Bahkan beberapa negara pun Tuhan sedang bersitegang karena kondisi-kondisi geografis ekonomi. Bahkan beberapa negara yang saat ini mungkin sedang terpicu secara emosional karena masalah-masalah wilayah. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan sendiri yang campur tangan memberi kedamaian bagi dunia ini dan memulihkan keadaan dunia ini. Sehingga Tuhan, kami boleh menikmati hidup dengan penuh sukacita. Dan kami boleh hidup satu dengan yang lain saling berdampingan. Kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang telah mendirikan bangsa ini, maka kami terus berdoa. Berkatilah bangsa kami. Terus Tuhan satukan setiap kami. Walaupun negara ini banyak perbedaan karena suku, agama, ras, bahasa dan berbagai hal yang membedakan kami. Tuhan, Engkau yang terus menyatukannya. Kondisi di Papua saat ini yang belum kondusif, kami terus berdoa Tuhan Engkau yang memulihkan. Beri hikmat kepada pemerintah negeri ini agar mereka bisa melakukan segala tindakan-tindakan keputusan yang tepat berperi kemanusiaan. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh terus menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang besar. Kami berdoa usaha-usaha pemerintah kami di dalam menangani, di dalam memerangi pandemi saat ini Tuhan. Beri mereka hikmat, program vaksin Tuhan berkati. Bahkan segala kebijakan keputusan yang diambil oleh pemerintah Tuhan berkati, beri hikmat agar mereka boleh melakukannya untuk kesejahteraan bangsa dan negeri ini. Kami juga Tuhan meletakkan dalam tangan-Mu kehidupan kami di mana kami akan memasuki minggu yang baru ini. Kami tidak lupa membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau karena Engkau sumber segala pemelihara hidup kami. Maka biar kiranya Engkau kuduskan dan Engkau berkati setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Sehingga semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Maka kami akhirnya akan meninggalkan ibadah ini dan akan kembali bertemu di ibadah-ibadah di hari-hari yang akan datang. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang terus memelihara hidup kami dan terus menjaga kami dalam kebenaran-Mu agar kami di minggu yang baru ini bahkan di sepanjang hidup kami menikmati Engkau dan hidup memuliakan Engkau selalu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.